Hubungan politik antara Presiden Joko Widodo dengan Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto dalam konteks Pilpres 2024 pemirsa bisa dikatakan tidak menentu. Dalam satu sisi, Jokowi berkali-kali menunjukkan dukungannya kepada Prabowo Subianto, namun di sisi lain Jokowi juga menunjukkan dukungannya kepada Ganjar Pranowo. Mungkinkah pada akhirnya Jokowi yang merupakan kader dari PDI Perjuangan ini memberikan keputusan final kepada Prabowo yang jelas dari partai lain pemirsa? Jika benar terjadi, lalu bagaimana hubungan antara Jokowi dengan partai PDIP, atau jangan-jangan pada akhirnya Prabowo lah yang akan kecewa? Bisa saja berbagai kemungkinan pemirsa. Untuk membahasnya telah bergabung bersama kami ada Wakil Ketua Umum Gerindra yaitu ada Pak Habibur Rahman dan juga ada pakar politik ada Prof Karim Suryadi di sini sore hari ini bersama kita. Selamat petang Bapak-bapak semua. Selamat petang, Bisa. Selamat petang. Ya, pertama saya ingin Prof Karim. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertama saya ingin ke Pak Habibur Rahman. Pak Habibur Rahman, kalau kita lihat ini beberapa kali Pak Prabowo ini tampaknya didukung oleh Pak Presiden Joko Widodo, dalam beberapa kesempatan juga tampaknya hubungan mereka sangat akrab begitu ya, sehingga memunculkan ada dugaan. Tapi ada juga di sisi lain tampaknya Pak Jokowi juga sudah pasti mungkin mendukung Ganjar Pranowo yang juga sama-sama dari PDIP. Apa reaksi Gerindra soal kayaknya dekat ke Prabowo tapi juga memberikan endorsement kepada Ganjar Pranowo? Pak Habibur Rahman. Ya. Menurut saya ya kita harus memaknai positif ya gestur-gestur yang ditunjukkan Pak Jokowi. Itu menunjukkan adanya frekuensi kesamaan frekuensi di antara elit-elit kita ya. Bagaimana kemarin Pak Jokowi sampaikan bahwa negara kita butuh pimpinan yang merakyat, butuh pimpinan yang berani. Itu narasi yang kurang lebih sama ya dengan apa yang disampaikan Pak Prabowo selama ini. Saya catat betul ya, Pak Jokowi bicaranya detail. Berani dalam konteks kemarin yang disampaikan Pak Jokowi adalah berani dalam konteks membela kepentingan bangsa dan negara di kancah internasional. Ya. Seperti dia katakan kan, jangan mau disetir negara lain, lalu posisi kita sebagai negara besar. Nah, itu yang terus menurut selama ini kan disampaikan oleh Pak Prabowo. Jadi, frekuensinya sama, narasinya sama, dan orang ya kan tentu akan mengasosiasikan sosok-sosok itu kalau ini ya juga ke Pak Prabowo gitu. Coba misalnya pemimpin yang berani dan merakyat ya. Berani oke lah kalau kita survei misalnya baik dengan survei yang dilakukan berbagai lembaga survei ya, atau dengan metode big data misalnya, pasti orang akan mengasosiasikan dengan Pak Prabowo. Juga kriteria merakyat yang disampaikan oleh Pak Jokowi. Pak Prabowo bukan tidak identik dengan istilah merakyat tersebut. Justru kalau kita cek ya, Pak Prabowo punya versi merakyat yang lebih genuine. Versi merakyatnya Pak Prabowo itu bagaimana mensejahterakan orang yang dipimpinnya. Bahasanya mungkin juga sering disampaikan Bu Mega itu bagaimana wong cili iso gemuyu. Orang-orang kecil yang dipimpin bisa tersenyum. Kalau kita lihat track record ya kepemimpinan Pak Prabowo selama di kemiliteran, lalu di partai politik, kemudian di di Kemenhan ya. Baik. Itu yang beliau lakukan ya terus-menerus bagaimana memposisikan orang-orang yang beliau pimpin ya, pasukan ya, pengikutnya itu sejahtera dan bangsa kita sebagai negara rakyat kita sebagai acuan ya, sebagai sasaran supaya bisa sejahtera. Itu yang dilakukan oleh Pak Prabowo. Jadi apa yang disampaikan Pak Jokowi tentu beliau nggak bisa bicara lugas karena posisi beliau bukan hanya sebagai politisi, partai politik, tapi beliau juga adalah kepala pemerintahan dan kepala negara. Jadi apa yang sudah disampaikan oleh Pak Jokowi, saya pikir bagus sekali menunjukkan kesamaan frekuensi. Dan kami, ya, kalau ada orang yang menyatakan itu sosok yang disampaikan adalah mengacu ke Pak Prabowo,
kita tidak akan bisa membantah menurut saya. Oke, kalau dari Gerindra merasa bahwa katakanlah dukungan yang mungkin juga keakraban yang terlihat, walaupun bukan dukungan kita membahasakannya di sini ya, keakraban yang terlihat antara Pak Jokowi dengan Pak Prabowo ini karena ada kesamaan frekuensi. Lantas Prof Karim melihatnya bagaimana? Oke, Gerindra menanggapi ini sebagai kesamaan frekuensi, tapi tidak bisa dipungkiri bahwa Pak Jokowi juga memberikan dukungan kepada Ganjar Pranowo yang terang-terang juga sama-sama dari PDIP. Prof Karim. Ya, menurut saya inilah kondisi terbaik yang bisa diciptakan oleh Prabowo Subianto dan Joko Widodo. Mengapa demikian? Karena pertama, sebagai presiden sekaligus sebagai petugas partai yang dinaikkan jabatannya menjadi presiden, Pak Jokowi tidak bisa lain kecuali menjadi baut dari birokrasi besar PDIP. Itu yang pertama. Tetapi di sisi lain dia menemukan frekuensi yang sama. Seperti dikatakan oleh Mas Habibur Rahman di hati, kata-kata dan tindakannya Pak Prabowo Subianto. Tetapi Jokowi juga tahu Prabowo Subianto adalah calon yang sudah diberi mandat oleh Gerindra. Sementara PDIP sudah memberikan mandat kepada Ganjar Pranowo. Jadi menurut saya situasi ini paling tidak bisa dijaga dan menguntungkan kedua belah pihak. Pertama, secara psikologis Pak Jokowi akan nyaman. Karena apa? Karena hampir tidak mungkin untuk mengutak-atik calon presiden dari PDIP, sama tidak mungkinnya dengan mengutak-atik calon presidennya Gerindra. Yang paling rasional dan mungkin adalah mempertemukan mereka di putaran kedua. Jadi saya pikir, saya menduga apa yang dipikirkan oleh Jokowi sekarang adalah bagaimana di antara dua orang ini, di antara Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto ini, yang pada akhirnya yang akan jadi presiden adalah seorang, di antara mereka tidak menang dengan saling mempermalukan. Jadi dua-duanya akan diberikan kesempatan, silakan saja. Itu yang pertama. Nah yang kedua, bagi Prabowo Subianto ini sangat menguntungkan. Karena apa? Karena proksimitas, kedekatan yang dipertontonkan oleh kedua tokoh ini memberikan efek elektoral yang luar biasa, setidak-tidaknya memberikan image positif. Tadi digambarkan, jika orang menghubung-hubungkan bahwa karakteristik pemimpin pemberani itu adalah Prabowo Subianto, karakteristik pemimpin yang berani turun ke bawah itu Prabowo Subianto, karakteristik pemimpin yang tidak mudah mengatakan ampun dan takluk pada tekanan adalah Prabowo Subianto, itu karena proksimitas Jokowi dengan Prabowo yang dipertunjukkan selama ini. Sebab kalau kita dengarkan dari 26,6 detik pidato Jokowi itu tidak menyebut satu orang pun dan tidak mengarah pada kata pun. Tetapi setiap komunikasi politik akan dibentuk oleh konteksnya. Karena konteks kedekatan itulah, maka orang akan menganalogikan, menghubungkan karakteristik itu dengan orang-orang di sekitar dengan Joko Widodo. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, saya tahu baik Prabowo Subianto maupun Joko Widodo paham betul bahwa akan maksim yang mengatakan bahwa tidak mungkin seseorang itu melayani dua tuan. Artinya, bersikap baik pada semuanya sama artinya dengan tidak bersikap baik pada siapapun. Tetapi saya yakin kedua tokoh ini juga sadar bahwa ketika tidak bisa memenangkan seluruh roti, maka mendapatkan 1/3 roti itu sudah lebih baik. Jadi artinya memang kondisi ini tidak ideal gitu ya, karena yang ideal itu kan ketika kekuatan dua poros ini menyatu, tapi itu kan tidak mungkin. Nah, ketika kedua poros ini tidak menyatu di putaran pertama, ya putaran kedua menurut saya lebih realistik. Yang penting siapapun yang menang, Jokowi tetap aman, sebab saya yakin setiap politisi itu lebih dikendalikan oleh ketakutannya ketimbang mengejar keinginannya. Ketakutan apa? Jokowi ingin turun dalam keadaan nyaman, melihat legasinya dijalankan, dan tidak ada praktek blackmail policy atau mengungkap hal-hal buruk berkait dengannya. Oke, baik. Tampaknya dua-duanya ingin dijaga hubungan baiknya. Tapi kalau memang seandainya harus memilih, begitu. Kalau nih kita berandai-andai, karena nggak ada yang pasti di muka bumi ini, termasuk apalagi politik. Kalau seandainya memang ingin menemukan di putaran kedua, ternyata di putaran kedua, dua pasangan ini yang kemudian bertanding, kepada siapa nanti kira-kira Pak Jokowi akan berlabuh begitu? Apakah kepada sosok yang ia rasa mungkin ada kesamaan frekuensi tadi dan mungkin merasa nyaman tampaknya dengan Pak Prabowo Subianto, atau mungkin dengan Pak Ganjar Pranowo karena sama-sama lahir dari rahim yang sama, dari PDIP. Nanti akan dijawab ya, usai jeda berikut. Kami kembali sesaat lagi.